segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Sebetulnya kita dari pihak venue juga kurang tahu ya Pak ya, karena kan kita di sini hanya pelaksana operasional harian, jadi mungkin. Buntut dari kemarahan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, atas kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di Jalan LLRE Marta Dinata, kawasan tempat olahraga Six Nine Padel kini resmi disegel oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Garis penyegelan telah terpasang di area trotoar tepat di depan tempat olahraga tersebut, di mana bekas penebangan pohon pelindung sebelumnya sempat ditutupi adukan semen dan rumput. Langkah tegas ini diambil pemerintah daerah guna mengusut tuntas dalang dibalik perusakan penduduk kota yang memicu sorotan publik. Menanggapi rencana pemanggilan oleh pihak berwenang, pengelola harian Six Nine Padel, Fajar, menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif. Saat ditemui di lokasi pada Senin, 3 Agustus 2026, Fajar mengaku belum menerima surat pemanggilan resmi dari SATPOL PP Kota Bandung. Ia menduga surat pemanggilan tersebut kemungkinan dikirimkan langsung kepada jajaran manajemen pusat. Kendati demikian, Fajar menegaskan bahwa pihak pengelola akan sepenuhnya mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku apabila proses pemeriksaan telah dijadwalkan secara resmi. Fajar berdalih tidak mengetahui secara pasti mengenai aksi penebangan pohon di luar area tempat usahanya. Menurutnya, tugas pengelola harian sebatas menjalankan operasional kegiatan olahraga di dalam lapangan, tanpa mendapatkan informasi maupun keterlibatan dalam aktivitas di luar fasilitas. Diketahui, lapangan padel tersebut baru memulai tahap uji coba operasi secara gratis pada 20 Juni 2026 dan belum menggelar pembukaan secara resmi. Pihaknya mengklaim sama sekali tidak menerima pemberitahuan terkait eksekusi penebangan vegetasi jalan di depan tempat usaha mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penebangan 10 pohon pelindung tersebut diperkirakan berlangsung pada kurun waktu malam tanggal 1 Juli hingga dini hari tanggal 2 Juli 2026. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian mengaku melihat sekelompok orang beraksi dengan mengenakan seragam khusus, sehingga sempat dikira sebagai petugas resmi dari dinas terkait. Kini, SATPOL PP Kota Bandung terus mengumpulkan bukti dan keterangan guna membongkar oknum yang memberi perintah serta memproses tindak pidana perusakan lingkungan ini. Sebetulnya kita dari pihak venue juga kurang tahu ya Pak ya, karena kan kita di sini hanya pelaksana operasional harian, jadi mungkin bisa dikonfirmasi ke pihak yang lebih tahu aja mungkin ya, karena untuk harian di sini ya kita cuma menjalankan aktivitas harian aja sih. Terkait aktivitas di luar venue kita sama sekali tidak diberitahu, tidak ada informasi apapun. Pelaksana harian itu maksudnya manajer atau apa? Kita yang menangani operasional Pak, jadi kan kayak misalkan ini ada resto, ada lapangan padel, kita yang menerima tamu, kita yang sebetulnya kita masih belum tahap grand opening juga ya Pak ya. Nah ini masih ada pembukaan di padel, baru di padel sama di resto aja gitu. Jadi kita pun belum ada pembukaan resmi untuk venue ini gitu. Kapan Pak itu mungkin? Saya belum tahu Pak, belum dapat arahan. Mungkin kemarin bukanya tepatnya waktu kita mulai ada acara trial gratis lapangan di sini itu dari tanggal 20 Juni Pak, sorry. 20 Juni. Berarti penebangan pohon setelah beroperasi berarti Kang ya? Kan harus tanggal 1. Saya kalau melihat ininya sih, kalau melihat kejadiannya mungkin ya kalau pokoknya kita operasi mulai tanggal 20 Juni aja Pak. Penebangan pohonnya kapan ya kita kan kurang paham. Artinya juga ya Pak. Di sini sudah tidak ada pohon ya Bapak? 20 Juni ya Pak. 20 Juni ya? 20 Juni sudah tidak ada pohon? Kita waktu itu ada ngadain acara di sini 20 Juni aja Pak. Jadi itu acara itu untuk komunitas yang mencoba lapangan gitu. Kang, ini kan Satpol PP mau melakukan pemanggilan Kang ke pihak pengelola, itu Ya. gimana Kang? Bakal kooperatif atau saya belum dapat tembusan resminya Pak. Belum ada? Ya, belum dapat, sampai saat ini saya belum dapat surat resminya. Mungkin saya juga nggak tahu apakah itu mungkin langsung ke pihak manajemen atau bukan gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau ada pemanggilan berarti surat resminya siap begitu ya? Oh iya pasti, kita ikutin prosedur yang berlaku aja Pak. Cuman sampai saat ini kami dari pengelola harian di sini belum mendapatkan tembusan apapun. Gue segel di tempat. Begitu terbukti ini tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya.
Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Amarah yang membuncah ditunjukkan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat meninjau langsung lokasi penebangan pohon tanpa izin di kawasan Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau, Kota Bandung, pada Jumat, 31 Juli 2026. Suasana inspeksi mendadak yang semula tenang berubah menjadi tegang tatkala Wali Kota mendapati 10 pohon mahoni pelindung kota telah ditumbangkan secara ilegal. Tidak hanya ditebang habis, bekas sisa batang pohon tersebut bahkan dengan sengaja ditutup adukan semen dan dilapisi rumput demi menyamarkan jejak perusakan lingkungan. Ketegangan kian memuncak tatkala Wali Kota Farhan melontarkan pernyataan tegas akan menyegel lokasi tersebut. Di tengah suasana serius itu, sejumlah orang yang berada di area lapangan padahal justru merespons dengan tertawaan. Sontak, tindakan tersebut memicu amarah besar Farhan. Dengan nada suara tinggi, mata menatap tajam, dan telunjuk mengarah ke kerumunan, Farhan itu meluapkan kemarahannya dan menegaskan bahwa dirinya tidak main-main. Ia mengancam akan menyegel seluruh fasilitas jika terbukti ada keterlibatan pihak tempat tersebut dalam menyewa orang untuk memotong pohon. Farhan bahkan memerintahkan salah seorang di antaranya untuk segera keluar dari lokasi saat itu juga. Amarah Wali Kota Bandung tentu memiliki alasan kuat. Penebangan 10 pohon mahoni ini dinilai sebagai bentuk perusakan lingkungan dan pelanggaran hukum berat. Farhan mengungkapkan bahwa tindakan nekat tersebut secara terang-terangan melanggar Perda Kota Bandung serta SE moratorium penebangan pohon yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Pelanggaran berlapis ini bahkan berpotensi masuk ranah tindak pidana lingkungan hidup yang dapat dilaporkan hingga ke tingkat kementerian. Pemkot Bandung menegaskan tidak akan memberi toleransi sedikit pun terhadap aksi perusakan penduduk kota dan memastikan akan menyeret pelaku penebangan liar ke jalur hukum untuk dipidanakan guna memberikan efek jera. Tanggal 1 Juli dini hari, Pak. Hari lama berarti. Udah lama, Pak. Waktu kan yang kita begadang di Pusdai ya, Pak. Ada mobil parkir itu. Bapak Bubari. Saya udah ngomong ke Satpol. Gua segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini, gua segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Kalau lu masih kerja sama gua, keluar dari sini. Jangan sini lagi. Baik, soalnya berasa. Kalau dilihat dari peraturan moratorium yang disampaikan oleh Gubernur sudah menyampaikan moratorium, maka saya akan mengangkat masalah ini langsung ke Pak Gubernur untuk kita lakukan pemidanaan karena berpotensi terhadap pelanggaran hukum yang lumayan berat. Ini ada 10 pohon, kita langsung segel sekarang juga. Ini kejadian udah lama lagi ya. Kita baru sadar. Dua-duanya. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Ya. Dan kondisi seperti ini gimana, Pak? Wah, ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Tapi bisa dipidana ini. Wah, gawat ini.
Ini motong sembarangan ini. Onian ya? Onian sih ya. Ini yang motong ini pasti merasa dia punya backing yang kuat ini. Oh nggak bisa ini. Menurut saksi mata ini dilakukan pada tanggal 1 atau tanggal 2 Juli dini hari. Jadi saya ingin menghimbau kepada warga dimanapun ya, Linmas dan lain-lain. Termasuk saya sudah mendapatkan laporan juga mengenai ya sedapnya minimal mah. Kita kan koordinasi dengan yang punya tempat lapangan padel juga apa, siapa tahu mereka tahu Pak. Ya, bagian dari penyidikan pasti. Saya akan laporan ini ke Gakum Lingkungan Hidup di Kementerian, lapor ke Pak Gubernur, dan juga kita akan melakukan penyidikan khusus tersendiri. Nama-nama, bukan nama-nama lah, nama-nama yang ada di sekitar sini sebagai saksi kita akan coba hubungi untuk mengetahui dan memastikan bahwa ini siapapun yang melakukan kerusakan ini akan kita kenai sanksi berat. Masa pas semalam bisa 10 atau deteksi oleh aparat wilayah gitu? 10 Tengah malam ya, nggak ketahuan ya. Saya juga semalam semalam itu ya, tanggal 1 tanggal 2 ya. Jadi dini hari tanggal 2 berarti tanggal 1 malam sampai dini hari tanggal 2. Kalau menurut saksi mereka teh pakai seragam, jadi sepertinya adalah para petugas gitu. Seperti petugas. Jadi kitanya nggak tahu, tapi kita akan lakukan penyidikan lagi mas. Pasti. Saya baru dapat laporan 3 hari yang lalu. 3 hari lalu terus.